Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saung PRW untuk melanjutkan ngaji bareng kita ya. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan ngaji bareng kita di surat Ali Imran sampai ayat 15. Insya Allah pada perjumpaan kali ini kita akan lanjutkan ayat 16 sampai ayat 22. Hadirin sekalian, terima kasih kepada Anda yang sudah senantiasa setia mengikuti channel ini. Semoga dengan apa yang telah kita kaji atau yang akan kita kaji, insya Allah tentunya kita berharap menjadi hidayah bagi kita, mempedomani hidup dan kehidupan kita dengan Al-Quran. Hadirin sekalian, pada tema kali ini, pada perjumpaan kali ini, yaitu surat Ali Imran ayat 16 sampai ayat 22, yaitu tentang dinul Islam sebagai penataan hidup dari Allah ya. Mari sama-sama kita ikuti kajian pada kesempatan kali ini ya. Oke, ya. Pada kesempatan kali ini itu surat Ali Imran ayat 16 sampai 22 ya, dengan tema dinul Islam sebagai penataan hidup dari Allah. Seperti biasa, kita baca dulu ayatnya, Anda bisa mengikuti atau bisa menyimak saja dari bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi azabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, kita lanjut pada kajian bahasa. Kita mulai dari ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana. Alladzina ini isim mausul ya, dia berada di awal kalimat, dia menjadi subjek ya atau menjadi mubtada'nya. Kemudian yaquluna rabbana dan seterusnya menjadi jumlah silah ya. Yaquluna ini fi'il mudhari dhamir humnya kembali kepada alladzina. Kemudian yaquluna ini fi'il mudhari, fa'ilnya hum, kemudian ada maf'ulnya. Karena ini yaqulu itu berkata, maka maf'ulnya adalah sebuah perkataan. Nah, sebuah perkataan atau sebuah kalimat, maka dia nanti ada kalimat tersendiri ya. Yaitu Rabbana dan seterusnya ya. Nah, Rabbana ini isim mausul, ini apa namanya, idhofah ya. Kemudian ini dia munada ya, karena dia biasanya diawali dengan huruf nida ya. Tapi memang untuk kata Rabbana itu jarang sekali ayatnya menyebutkan huruf nidanya, jadi dianggap sudah maklum ya. Ini bentuk panggilan ya, atau dia munada ya. Rabbana ini bentuknya idhofah. Kemudian lanjutan dari maf'ul ya, jadi dari Rabbana tadi, innana amanna faghfir lana dzunubana. Innana ini ada huruf inna, berarti ada huruf inna, berarti ada isim inna dan ada khobar inna ya.
Isim minanya yaitu na ya, atau ini pengganti dari nahnu. Kemudian amanna menjadi khobar inanya. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah yaitu fi'il madi. Ini amanah fi'il madi, domirnya nahnu. Kemudian fa igfir lana ya, fa-nya ini huruf sambung. Igfir lana itu fi'il amr ya, fi'il amr domir anta. Kemudian lana itu menjadi maf'ul ya. La-nya huruf jar, na-nya majrur ya, atau dia muta'alliq ya, atau dia bisa menjadi maf'ul ya. Kemudian zunubana ini bentuknya idhofah, ini menjadi maf'ul dari igfir lana. Kemudian wa kina azabannar. Wa-nya ini huruf sambung ya, atau huruf atof ya. Jadi dia maktuf kepada ikfir ya. Kalau yang tadi ikfir itu fi'il amr, maka ini kina juga fi'il amr. Nah, perhatikan di sini, ini kina, ki-nya fi'il amr. Jadi walaupun cuma satu huruf, ini sudah menjadi sebuah kalimat gitu ya. Jadi naknya ini maf'ul ya. Jadi ki itu fi'il amr, asalnya wako ya ki ya gitu ya. Wako itu fi'il madi, kemudian yaki itu fi'il mudhari, ki-nya fi'il amr gitu ya. Jadi agak nyentrik. Jadi fi'il amr cuma satu huruf ini ya. Kemudian jadi domirnya anta, naknya menjadi maf'ul. Kemudian azabannar nih idhofah, ini juga menjadi maf'ul yang kedua dari ki ya. Kemudian pada ayat 17 ya, as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Nah, hadirin sekalian, ini perlu diperhatikan, ini kan as-sabirina was-shadiqina dan seterusnya ini 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 isim di sini. Isim ini posisinya adalah mansub ya. Jadi dia as-sabirina, kalau dia marfu itu as-sabiruna, as-sadiquna, al-qanituna, al-munfikuna, al-mustaghfiruna gitu ya. Tapi karena dia ini as-sabirina, as-sadiqina dan seterusnya, ini bentuknya mansub, maka dia kedudukannya sebagai apa? Nah, kalau di sini korpus menyebutkannya ini yang 5 ini, isim yang 5 ini itu sebagai maf'ul. Maf'ul dari sebuah kata ya, dari sebuah fi'il. Nah, fi'ilnya apa? Fi'ilnya di sini tidak ditampilkan, tidak disebutkan. Jadi bisa saja ini fi'ilnya adalah fi'il yang mengikuti dari fi'il sebelumnya, gitu ya. Fi'il sebelumnya apa? Fi'il sebelumnya kita lihat pada ayat sebelumnya ya, yaitu ighfir lana ya, ighfir lana dan seterusnya. Jadi nanti akan kita bahas itu pada arti ya. Jadi dia ini fiilnya mengikuti pada fiil yang sebelumnya ya. Kemudian bil ashar, bi huruf jar asharinya majrur ya. Nah, kemudian ini dia muta'alliq kepada al mustaghfirina ya. Berikutnya ayat ke-18, syahidallahu. Syahidah ini fi'il madi, Allahunya fa'il ya. Karena ini barisnya doma, statusnya marfu. Kemudian syahidallahu fi'il fa'il, maf'ulnya adalah annahu la ilaha illa huwa ya. Nah, ini fa'ilnya annahu, ini anna itu sama dengan inna ya. Rumusannya dia jadi ada isim inna dan ada khobar inna. Isim innanya adalah hu, kemudian khobar innanya la ilaha illa huwa ya. La ilaha illa huwa, inilah ada ilah ya. Ini isim ilahnya itu isim la. Kemudian berikutnya nanti ada khobar la ya, khobar la-nya itu adalah ilah huwa. Kemudian wal malaikatu ya, wa-nya ini waw atof ya, jadi dia huruf atof, atofnya kepada isim yang sebelumnya. Karena isim sebelumnya adalah syahidallahu wal malaikatu wa ulul ilmi dan seterusnya. Jadi syahidallahu ini fiil madi, fa'ilnya Allah, maka ini al malaikatu menjadi fa'il yang kedua ya. Karena dia mengikuti fa'il yang pertama ya. Kemudian wa ulul ilmi juga menjadi wawunya atof, atau ulunya ini dia ngikutin ke malaikat, malaikat ngikutin ke Allah. Jadi dia menjadi fa'il yang ketiga ya. Wa ulul ilmi ini idhofah ya. Kemudian
Qaiman bil qisti ya. Qaiman bil qisti ini bentuknya hal ya. Hal ini wa ulul ilmi qaiman bil qisti ini bentuknya hal, kemudian bil qisti bi huruf jar, al qistinya majrur ya. Dia muta'alliq kepada qaiman. Kemudian lanjutannya la ilaha illa huwa sama seperti tadi ya. Ini ada isim la dan ada khobar la. Kemudian huwa-nya adalah Al-Azizul Hakim ya. Huwa Al-Azizul Hakim. Nah, Al-Azizul Hakim ini kalau Al-Azizul Hakim ini sifat mausuf. Nah, sifat mausuf ini itu menjadi khobar dari huwa gitu ya. Kemudian ayat 19, inna dina indallahil Islam. Inna ini ada huruf inna, berarti setelah ada huruf inna ada isim inna dan ada khobar inna. Isim innanya adalah yang mansub, kemudian khobar innanya yang marfu. Yang marfu ini mana? Yang marfu itu adalah al-islamu. Ini berarti ini menjadi khobar inna. Nah, ad-dina ini mansub. Dia menjadi isim inna atau subjeknya ya. Ad-dina indallah ini subjeknya atau isim innanya, kemudian al-islamu itu khobarnya atau predikatnya ya. Nah, indallah ini idhofah. Indallah ini idhofah, dia muta'alliq kepada ad-dina. Jadi ad-dina indallah, al-Islam ya. Berikutnya wa makhtalafal ladzina utul kitaba. Ini apa namanya maknya itu maknya mak nafi ya. Mak nafi atau menyatakan negatif ya atau menyatakan tidak ya. Ikhtalafa itu fi'il madi ya. Alladzina-nya menjadi maf'ulnya menjadi fa'ilnya ya. Ikhtalafa alladzina fa'ilnya. Kemudian alladzina ini isim mausul, maka dia dijelaskan oleh utul kitabah ya. Utul kitabah ini fi'il fi'il madi ya. Fi'il madi ini domirnya hum ya. Humnya kembali kepada alladzina. Kemudian ini utu itu dia bisa menjadi fi'il madi majhul ya. Jadi dia fi'il madi majhul, maka humnya itu menjadi naibul fa'il. Nah, al-kitabah ini dia menjadi maf'ulnya ya. Jadi alladzina utul kitabah. Kemudian illa, kalau tadi ada illa ma, ini ada illa ma, ini maaf ya, ini illa mim ba'di ma ya. Illa ini pengecualian ya, istisna ya. Kemudian mim ba'di ma, min huruf jar, ba'di majrur, ba'di ma, ini idhofah ya. Nah, ma-nya ini isim mausul, maka dijelaskan oleh ja'akumul ilmu ya. Jadi isim mausulnya berbentuk jumlah silahnya berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu ja'akumul ilmu ya. Ja'a itu fi'il madi, humnya maf'ul, al ilmunya fa'il gitu ya. Kemudian bagian bainakum, ini bagian bainakum, bainakumnya idhofah, dia muta'alliq kepada bagian. Nah, ini menjadi hal dari ikhtilafah. Kemudian waman yakfur bi ayatillah. Nah, ini mannya man syarat ya. Kenapa man syarat? Karena di sini fi'il mudhari'nya jazam ya. Artinya dia fi'il mudhari'nya jadi mati ya. Harusnya yakfuru kalau fi'il mudhari', tapi karena ini yakfur maka dia karena ada huruf syarat di depannya ya, jadi dia dijazamkan. Nah, syaratnya apa? Yakfur bi ayatillah ya. Ini fa'ilnya huwa, kemudian ayatilahnya maf'ul ya. Ini bentuknya idhofah. Nah, fa innallaha sari'ul hisab. Ini fa-nya fa jawab. Kalau tadi man-nya syarat, ini fa-nya fa jawab, jawab syarat ya. Jadi jawab syaratnya adalah innallaha sari'ul hisab. Inna itu huruf inna ya. Maka isim innanya adalah yang mansub yaitu allaha. Kemudian yang marfu'nya menjadi khobar inna, yaitu sari'ul hisab. Sari'ul hisab ini baris domah ya, statusnya marfu'. Kemudian sari'ul hisabnya idhofah. Kemudian fa'in hajuka. Nah, ini juga innya syarat ya. Syarat. Hajuka. Ini fi'il madi ya. Kemudian ka-nya menjadi maf'ulnya. Kemudian
fakul ya, jawab syaratnya adalah fakul. Kul itu fi'il amr ya. Kemudian isi dari fi'il amrnya adalah aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani ya. Nah, aslamtu ini fi'il madi ya, dari kata aslama, dari kata Islam ya, aslama. Aslamtu ini fi'il madi domir ana ya. Wajhiya ya, wajhiya itu ini idofah, wajhun dan iya ya, jadi wajhiya. Wajhiya lillahi. Nah, ini wajhiyanya maf'ul, kemudian lillahi jar majrur ini muta'alliq ya. Kemudian waman ittaba'ani ya. Ini kalau tadi ini aslamtu ya, anak ya, kemudian man ya, ini man ma'tuf ya kepada aslamtu ya. Jadi selain dari anak yaitu man ittaba'ani ya. Man ini isim mausul, ittaba'ani itu jumlah silah. Ini ittaba'ani itu sebetulnya ada huruf ya ya, cuman di sini ya-nya karena dia menjadi huruf ilat maka ya-nya dibuang ya. Jadi ittaba'ani ini ni-nya itu maf'ul ya. Kemudian wakul ya, ini fi'il amr lagi ya, karena ada wawunya, wawu atof ya kepada fakul yang pertama ya. Maka ini sambungannya kul, domirnya anta, ini lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Jadi di sini apa namanya, lawan bicara ya. Jadi kalau anta itu lawan bicaranya, kemudian pihak ketiganya ya. Jadi kul itu adalah fi'il amr, berarti ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Ada yang memerintahnya itu, jadi tentu di sini adalah Allah ya. Kemudian yang diperintahnya adalah anta. Nah, kemudian lawan bicaranya apa namanya, pihak ketiganya yang nanti menjadi sasaran bicara dari kul ini adalah lilladzina utul kitaba wal ummiyina. Wa-nya ini huruf atof ya. Jadi dia wa-nya ini ma'tuf kepada alladzina utul kitab ya. Jadi ini ada dua, alladzina utul kitab dan al ummiyina. Kemudian isinya adalah aslamtum. Nah, ini jadi isi data maf'ul dari kul adalah aslamtum. Nah, ini utul kitabah ini sama seperti tadi ya. Ini isim aladzinanya isim mausul, utul kitabahnya jumlah silah. Ini fi'il madi majhul ya. Humnya menjadi naibul fa'il, alkitabahnya menjadi maf'ul. Kemudian wal ummiyina juga adalah ma'tuf kepada lilladzina utul kitabah. Kemudian aslamtum ini a-nya adalah huruf istifham ya, untuk bertanya. Aslamtum, kalau tadi ada aslamtu ya, ini aslamtum berarti ini fi'il madi domirnya antum. Kemudian fa'in aslamu faqad ihtadau ya. In ini huruf syarat ya. Kemudian syaratnya adalah aslamu ya, fi'il madi domir hum. Kemudian jawab syaratnya adalah faqad ihtadau. Qad ihtadau. Ini fa-nya huruf fa jawab ya. Jawabnya adalah qad ihtadau. Ihtadau ini fi'il madi ya, domir hum. Berikutnya wa in tawallau fa innama alaikal balag ya. Nah, in ini sama, ini huruf syarat. Syaratnya adalah tawallau fi'il madi domir hum. Kemudian fa-nya fa jawab, innama alaikal balag, ini jawabnya ya. Innama berarti ada inna, ada huruf inna, berarti ada isim inna dan ada khobar inna ya. Isim innanya adalah ma alaika ya. Kemudian al-balag menjadi khobar inaknya. Berikutnya wallahu basyirum bil ibad ya. Ini jumlah ismiyah ya, Allah menjadi mubtada, basyirum bil ibadnya khobar ya. Berikutnya innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Inna ini huruf inna berarti ada isim inna dan ada khobar inna. Isim innanya adalah alladzina yakfuruna bi ayatillah. Karena ini alladzina ini isim mausul, maka ada jumlah silah yaitu yakfuruna bi ayatillah. Yakfuruna ini fi'il mudhari dhamir hum, bi ayatilahnya maf'ulnya, ini bentuknya idhofah. Kemudian wa yaqtuluna nabi ghairi haqqin ya.
Ini wa-nya ma'tuf kepada yakfuruna ya. Jadi yakfuruna bi ayatillah, kemudian yaktuluna nabi ghairi haq ya. Jadi yaktuluna itu fi'il mudhari dhamir kum, an-nabiyina itu maf'ulnya ya. Kemudian bi ghairi haqqin itu muta'alliq ya kepada yaktuluna. Nah, kemudian ada lagi wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti ya. Minan nasi. Di sini wa-nya juga sama ma'tuf ya. Kemudian yaqtuluna yani fi'il mudhari dhamir kum. Kemudian alladzina ya'muruna bil qisti ini menjadi maf'ulnya ya, menjadi objek dari yaqtuluna. Nah, maf'ulnya berbentuk ini isim mausul dan jumlah silah ya. Jadi alladzina ini isim mausul, dia sebagai maf'ul, kemudian ya'muruna bil qisti ini jumlah silahnya yaitu fi'il mudhari dhamir kum dan bil qisti. Ini muta'alliq kepada ya'muruna. Kemudian minanas min huruf jar an-nasi majrur, dia muta'alliq kepada ya'muruna bil qisti. Kemudian kalau tadi ada syarat, maka ini jawab syarat ya. Fabasyirhum, basyir ya, ini fa-nya fa jawab. Basyir ini karena basyirhum ya. Ini fiil dia seperti fiil amr ya, basyir ya, basyirhum. Ini fiil amr, domirnya anta ya, kemudian humnya maf'ul ya. Kemudian maf'ul yang berikutnya dari basyir adalah bi azabin alim ya. Azabin alim ini sifat mausuf ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat kedua-dua ya, atau ayat terakhir dari sesi kali ini, ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika ini isim isyarah ya, kata tunjuk ya, tapi dia menjadi mubtada ya karena dia di awal kalimat. Kemudian alladzina itu menjadi khobarnya, alladzina ini isim mausul, maka dijelaskan oleh habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Habitat itu fi'il madi ya, domir hiya. Hiyanya di sini adalah a'maluhum ya, ini fa'ilnya ya, atau pengganti hiyanya. Kemudian fi dunya wal akhirah, fi huruf jar ad-dunya dan al akhirah majrur ya. Kemudian wa malahum min nasirin. Maknya ini mak nafi ya, bentuk negatif. Kemudian lahum jar majrur ya. Kemudian min nasirin juga jar majrur. Hadirin sekalian, itu kajian bahasanya ya. Mari kita lanjut pada kajian maknanya ya. Pada ayat ini ya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Nah, ini ya, alladzina yaitu orang-orang ya, orang-orang yang bagaimana, yang yaquluna, yang menyatakan sikap ya. Ini dari kata kola yaqulu, itu sering kali diartikan berkata kan gitu ya. Nah, berkata itu ya dalam arti mereka mengucapkan pernyataan ya, mereka berkata mengucapkan pernyataan. Jadi bisa juga yaquluna ini mereka yang menyatakan ya, atau mereka yang membuat statement, yang membuat pernyataan ya. Jadi tidak selamanya berkata kalau diartikan begitu ya. Nah, apa itu pernyataannya? Rabbana, karena ini faghfir lana dzunubana ini adalah harapan, maka yaquluna tadi bisa diartikan menjadi berdoa gitu ya. Mereka orang-orang yang berdoa, isi doanya adalah Rabbana, ya Tuhan kami, wahai pembimbing kami, innana amanna, sesungguhnya kami ini telah beriman, kami ini telah menjadi pengikut ajaran Rasulmu kan gitu ya. Kami ini telah menjadi hambamu kan gitu ya. Amanah, kami telah beriman, kami telah berpandangan dan bersikap hidup menurut perintahmu ya. Maka faghfir lana, maka rombaklah diri kami. Ini tentu ighfir lana ini bukan sekedar ampunilah kami kan gitu ya. Tapi memohon ampun ya,
zunubana atas segala dosa itu bukan sekedar mohon ampun terus nanti dosanya dihapus terus besok berbuat lagi. Tapi faghfir lana zunubana ini penekanannya adalah pada perbaikilah diri kami. Artinya rombaklah diri kami dari segala perbuatan dosa kami. Sehingga kalau dibicara perbaiki yang kemarin masih berbentuk penuh kemaksiatan, penuh kezulumatan, penuh bergelimang dosa, maka perbaikilah kami dari segala sifat maksiat itu, dari segala dosa-dosa itu. Artinya sekarang ini kita berharap sudah kita menjadi pribadi-pribadi yang suci. Kenapa? Karena kita sudah amanah, sudah mau merubah diri menjadi pelaku mukmin, ya. Otomatis ya wakina azabannar, jauhilah kami dari kenyataan hidup yang saling saling mengazab, kenyataan hidup yang saling membakar, kenyataan hidup yang saling memusnahkan, ya. Jadi kalau kita ini ingin memperbaiki diri, maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, kami ini sudah beriman, kami ini sudah mau berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaranmu. Maka dengan ajaranmu lah kami berharap engkau membimbing kami untuk memperbaiki diri kami. Ya, kita berharap kita melakukan perbaikan-perbaikan atas bimbingan Allah sehingga dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu tidak diulangi lagi. Ya. Kemudian wakin azabannar. Azabannar adalah perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan, yang dengan perbuatan dosa itu menimbulkan kehidupan laksana tertimpa azab. Kehidupan yang penuh dengan azab, kehidupan yang saling baku hantam, kehidupan yang saling sikut menyikut, kehidupan yang saling membakar, kehidupan yang saling bermusuhan, ya. Maka jauhilah kehidupan-kehidupan itu. Kemudian as-sabirina, was-sadiqina, wal qanitina, wal munfikina, wal mustaghfirina bil ashar. Nah, kalau tadi Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar, ya Allah, amanah kami ini telah beriman kepadamu. Kami ini telah beriman dengan ajaranmu. Kami ini telah beriman, telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaranmu yang dibawa oleh Rasulmu, yang menjadi sunnah Rasulmu, yang menjadi teladan bagi kami. Maka jadikanlah kami ini pribadi-pribadi yang as-sabirina. Dengan kami beriman, dengan kami berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaranmu, jadikanlah kami ini pribadi yang as-sabirina, yang sabar, yang teguh bertahan dengan segala macam ujian yang engkau berikan. Was-sadiqina, ya, as-sadiqin itu menjadi pribadi-pribadi yang benar, menjadi pribadi-pribadi yang berbuat tepat, ya, dengan ajaranmu tentunya. Wal qanitina, menjadi pribadi-pribadi yang taat mengikuti perintahmu dan menjauhkan laranganmu. Wal munfikina, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang mau menafkahkan, ya, yang mengeluarkan sejumlah pengorbanan, baik anfus wal amwal, ya, menafkahkan yang kita dapatkan. Jadi kalau bicara RAB itu ada anggaran, ada pendapatan dan ada pengeluaran, maka apa yang sudah kita dapatkan kita keluarkan pada pos-pos, pada tujuan-tujuan yang tentunya sesuai dengan perintah Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang berharap, ya, mendapat ampunanmu, yang berharap mendapatkan perbaikan, mendapatkan perombakan, mendapatkan perbaikan diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, ya, di sepanjang malam. Di sepanjang malam artinya orang-orang yang bangun malam kemudian mereka melakukan aktivitas qiyamul lail, ya, kemudian mereka dengan hasil qiyamul lail itu mereka berusaha untuk memperbaiki diri di setiap harinya, di setiap menjelang hari-hari berikutnya. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Nah, syahidallahu ini Allah menyatakan, Allah menyaksikan,
atau Allah membuktikan. Ya, jadi syahidallah itu asyhadu syahida itu menyaksikan, bisa juga membuktikan, bisa juga mewujudkan. Ya, Allah membuktikan, Allah mewujudkan, Allah memperlihatkan. Ya, Allah memberikan kesaksian bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada ajaran hidup yang patut diikuti oleh orang yang sudah menyatakan amanah selain dari ajaran Allah, selain dari ajaran Dia. Ya. Kemudian wal malaikatu, demikian juga halnya para malaikat, juga syahida. Syahidal malaikatu, para malaikat juga mewujudkan, menyaksikan, membuktikan, berpartisipasi dalam pembuktian ajaran Allah di mana annahu la ilaha illallah. Demikian juga wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Para ahli ilmu, para orang-orang yang sudah menguasai ilmu, tentu ilmu yang datang dari Allah, yaitu mereka-mereka yang qaiman bil qisti, yang mereka menegakkan keadilan. Mereka juga adalah syahida, ya. Syahida ulul ilmi qaiman bil qisti. Mereka juga mewujudkan, mereka juga menyaksikan, mereka juga membuktikan, memperlihatkan bahwa annahu la ilaha illahua. Jadi Allah, kemudian para malaikat, kemudian para ulul ilmi qaiman bil qisti, ini mereka sama-sama mewujudkan, sama-sama membuktikan, sama-sama menyaksikan, sama-sama membangun partisipasi untuk mewujudkan bahwasanya la ilaha illahua, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ajaran yang patut dijunjung tinggi, yang patut diikuti, yang patut dipedomani selain daripada ajaran Allah. Kemudian la ilaha illa huwal azizul hakim, ini juga sama ya, yaitu ajaran Allah yang al-azizul hakim, yang maha tangguh, yang maha perkasa. Ajaran Allah di mana mereka-mereka yang mengikuti ajaran Allah, maka mereka nanti akan menjadi atau akan membangun kehidupan yang tangguh, kehidupan yang maha hebat. Al-Hakim yaitu kehidupan yang maha bijaksana. Atas bimbingan ilmu Allah, maka mereka yang mengikuti la ilaha illallah, mereka akan mewujudkan kehidupan-kehidupan di mana kehidupan yang berpedoman pada kebijakan hukum-hukum yang maha bijaksana. Kemudian inna dina indallahil Islam. Itulah dia ad-din, yaitu penataan hidup dari Allah, yaitu al-Islam. Jadi al-Islam itu adalah penataan hidup dari Allah, yang dimana al-Islam itu, kalau kita baca hadis, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah. Jadi al-Islam itu salah satunya adalah mewujudkan la ilaha illallah, tidak ada pedoman hidup, tidak ada ajaran hidup, tidak ada pembimbing hidup selain daripada Allah dengan ajarannya yang dapat mewujudkan kehidupan yang al-azizul hakim, kehidupan yang maha tangguh, kehidupan yang maha bijaksana. Di mana kita tahu juga bahwa al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu ajarannya adalah maha tinggi, maha hebat, maha agung, tidak ada yang dapat menandinginya. Kenapa? Karena al-azizul hakim. Kemudian wa ma talafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nah, setelah statement, setelah pernyataan inna dina indallahi Islam, hanya Islamlah ajaran Allah, hanya Islamlah ajaran ad-din, penataan hidup yang diakui oleh Allah, yang berasal dari Allah, yang menjadi pedoman hidup dari Allah, maka tidak ada lagi ikhtilaf, tidak ada lagi ikhtilaf, tidak ada lagi perbedaan di antara orang-orang yang telah didatangkan Alkitab, ya. Mereka-mereka yang sudah didatangkan Alkitab, yaitu wahyu, yaitu Al-Quran, maka sepanjang mereka merujuk, mereka berpegang teguh dengan kitab yang sama, dengan Tuhan yang sama, dengan Rasul yang sama, maka tidak ada lagi ikhtilaf, tidak ada lagi perselisihan, perbedaan pendapat.
illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali mereka-mereka yang ikhtilaf itu adalah mereka-mereka yang sudah mendapatkan ilmu tetapi mereka punya rasa kedengkian, punya sifat iri. Wah, dia mungkin ilmunya lebih hebat dari saya. Mungkin dia retorikanya lebih bagus dari saya. Mungkin mereka pengikutnya lebih banyak dari saya, dan seterusnya dan seterusnya. Atau mungkin mereka duitnya lebih banyak dari saya karena memang mungkin menjual ayat-ayat dan sebagainya. Akhirnya karena iri dengki dan sebagainya, sifat-sifat yang negatif itu, maka sehingga terjadilah ikhtilaf, terjadilah perbedaan, terjadilah permusuhan karena ingin merasa lebih tinggi, ingin merasa lebih baik daripada yang lainnya. Padahal al-Islam itu sudah mengajarkan bahwa siapapun yang berpedoman hidup pada ajaran Islam dengan Alkitab yang sama, dengan Al-Tuhan yang sama, dengan Rasul yang sama, dengan pedoman yang sama, dengan teladan yang sama, maka tidak perlu lagi ada ikhtilaf. Tidak perlu lagi ada pertentangan hidup berkaitan dengan al-Islam. Kemudian wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Tentu mereka-mereka yang ikhtilaf itu nanti berakibat pada pengingkaran, bersikap negatif kepada ajaran Allah. Kenapa? Karena mereka dilandasi oleh sifat iri dan dengki, ya. Dengki, iri kepada pihak-pihak lain yang mungkin lebih sesuai dengan dalam pembinaan keislamannya, ya. Nah, mereka akhirnya bersikap yakfur bi ayatillah. Mereka bersikap negatif kepada ajaran Allah. Nah, kepada mereka yang bersikap negatif kepada ajaran Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat perhitungannya dalam membalas, dalam memberikan imbalan kepada mereka-mereka, dalam memberikan akibat buruk kepada mereka-mereka yang bersikap negatif kepada ajaran Allah. Fa'in hajuka fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani, ya. Kepada mereka-mereka yang membantah, kepada mereka-mereka yang menghujah, berargumen kepadamu, ya. Kalau dulu mereka-mereka yang membantah atau berargumen atau mendebat atau masih mengelak kepada ajaran yang ditawarkan oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad, atau mungkin kepada kita semua yang menyampaikan ajaran Allah, kemudian banyak orang yang mendebat, menggugat, menentang dan sebagainya. Kul, ya, nyatakan aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani, ya. Nabi diajarkan aslamtu, nyatakan bahwa saya telah berislam, saya telah menyerahkan diri, wajhiya lillahi, menurut menurut kehendak Allah, ya. Saya telah berpasrah diri, saya telah menyerahkan diri, saya telah berislam, yaitu mengikuti ajaran-ajaran Allah, wajhiyalillah, sesuai dengan pandangan-pandangan hidup saya ini adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Waman ittaba'ani, dan mereka-mereka yang mengikuti jejak saya, yang mengikuti dakwah saya, mereka semua wajhiyalillah. Mereka semua menyatakan aslam tu wajhiyalillah. Mereka berpasrah diri, mereka berserah diri, mereka berislam, mereka menyatakan hidup tunduk patuh sesuai dengan ad-dinul Islam, yaitu wajhiyalillah. Pandangan hidupnya, wajahnya itu artinya pandangan hidupnya itu mengikuti kehendak Allah, ya, mengikuti pandangan arahan yang diberikan oleh Allah. Dari mana? Dari Alkitab, ya. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina, dan juga nyatakan kepada para ahli kitab, kepada orang-orang yang sudah didatangkan Alkitab, ya. Namun mereka tadi masih masih mendebat, ya, masih mungkin belum yakin dengan isi Alkitab, atau mungkin mereka yakfuru bi ayatillah. Mereka sudah mendapatkan Alkitab tapi mereka bersikap negatif kepada ajaran Allah, ya. Kemudian juga wal ummiyina. Nah, ini di sini al ummiyina itu suka diterjemahkan jadi kepada orang-orang yang buta huruf, ya.
orang yang buta huruf itu artinya orang yang nggak bisa baca tulis. Nah, di sini sebetulnya ummiyina itu adalah ummiyin terhadap Alkitab, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kutip di surat Al-Baqarah, ya, ayat ayat 78, ya. Kita sudah menyelesaikan kajian surat Al-Baqarah. Silakan nanti dicek lagi, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab, ya. Jadi di sini kepada utul kitab, kepada orang-orang yang sudah didatangkan, sudah diberi Alkitab, dan wal ummiyina, yaitu kepada mereka-mereka yang layak lamun Alkitab, mereka-mereka yang belum, kalau tadi ini sudah mendapat atau sudah mengkaji Alkitab, yang di sini wal ummiyina kepada mereka-mereka yang belum memahami Alkitab. Nyatakan juga. Jadi yang pertama kepada orang-orang yang mendebat, menyanggah posisi kalian ketika kalian menyampaikan dakwah Allah, yaitu la ilaha illallah, atau kepada yang yakfur bi ayatillah, atau kepada yang utul kitab, yang telah didatangkan Alkitab, atau mereka-mereka yang sudah mempelajari Alkitab, atau wal ummiyina, mereka-mereka yang belum mempelajari Alkitab, yang layak lamun Alkitab, mereka belum memahami Alkitab. Nyatakan juga asam tuh, ya, kalian itu sudah berislam, kalian itu sudah berpedoman hidup dengan inna dina indallah Islam, ya. Kalian sudah wajhiyalillah, ya, sudah mengarahkan pandangan hidup kalian. Pandangan hidup saya yaitu menurut pandangan yang Allah arahkan kepada kita. Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka itu yang utul kitab atau yang wal ummiyina, ya, jika mereka itu sudah aslamu, mereka sudah mau mengikuti ajaran Islam, mereka sudah berserah diri, mereka sudah berpasrah diri mengikuti ajaran Allah, tunduk patuh kepada ajaran Allah, faqad ihtadaw. Artinya mereka sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Artinya mereka sudah mendapatkan hidayah. Artinya mereka sudah mau berpedoman hidup dengan ajaran Allah. Wa in tawallau, sebaliknya jika mereka itu bersikap tawallau, berpaling dari ajaran Allah, fa inama alaikal balag. Sesungguhnya kalian itu cuma hanya al-balag, hanya menjadi penyampai al-Islam, penyampai dakwah ajaran Allah, ya. Nyatakan ini aslam tu atau aslam tum, ya, nyatakan itu, dakwahkan itu al-Islam kepada mereka. Tapi kalau mereka mau berislam, ya mereka mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka tawallau, mereka bersikap negatif, ya biarin saja, ya. Mereka bersikap negatif kepada Allah, silakan saja, karena kewajiban kalian hanya menyampaikan saja dakwah al-Islam ini. Wallahu basirun bil ibad, ya. Allah dengan ajaran itu maha mengetahui, maha memberitahu, ya, kepada hamba-hambanya yang bersikap mana yang mau mendakwahkan ajaran Islam dan mana yang hanya duduk berpangku tangan saja, berharap Islam itu maju, berharap Islam itu bangkit, berharap Islam itu jaya, ya. Jadi mereka-mereka yang berpangku tangan saja, atau mereka-mereka yang mau mendakwahkan ajaran Islam, Allah semua maha mengetahuinya, ya. Berikutnya, innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haq, ya. Sesungguhnya orang yang bersikap negatif kepada ajaran Allah, orang yang bersikap kufur kepada ajaran Allah, kemudian orang yang yaqtuluna nabiyina bi ghairi haq, mereka-mereka yang membunuh para nabi, mereka-mereka yang membunuh kelanjutan dakwah nabi, mereka-mereka yang membunuh sunnah para nabi tanpa alasan, tanpa pijakan, tanpa ilmu yang hak, tanpa bernilai objektif, ya. Mereka yang bersikap negatif, mereka yang bersikap kufur kepada ajaran Allah, dan mereka-mereka yang menghalangi dakwah para nabi, mereka yang membunuh sunnah para nabi, mereka yang menghambat dakwah para rasul tanpa ilmu yang hak, tanpa alasan ilmiah. Kemudian wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, ya.
demikian juga mereka-mereka yang menghambat, mereka-mereka yang memberangus, mereka-mereka yang menentang, yang membunuh orang-orang yang menyeru kepada al-qisti, kepada keadilan, kepada kebaikan dari manusia. Fabashirhum bi azabin alim. Kasih tahu kepada mereka itu, orang yang kufur, orang yang yaqtuluna nabiyina bi ghairi haq, yaqtuluna ladzina ya'muruna bil qisti, kasih tahu kepada mereka azabin alim, ya, bi azabin alim. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kemudian ulaika ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa malahum min nasirin. Mereka-mereka itu, ya, mereka-mereka itu siapa? Yang alladzina kafaru, ya. Kemudian yaqtuluna nabiyina, kemudian yaqtuluna ladzina ya'muruna bil qisti, ya. Mereka-mereka itu adalah habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Pekerjaannya, perbuatannya akan sia-sia di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, ya. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada pembela, penolong atas sikap perbuatan mereka yang berbuat salah, yang berbuat kufur, yang berbuat negatif terhadap ajaran Allah. Hadirin sekalian, itulah kajian atau bahasan kita dari surat surat Ali Imran ayat 16 sampai 22. Semoga apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita pelajari bermanfaat buat kita semua, menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Dan kalaupun banyak kesalahan dalam penyampaian ini, semata-mata kealpaan dan kekurangan saya. Jika berkenan, silahkan berbagi kepada khalayak lain. Namun kalaupun tidak berkenan, semoga ini bermanfaat bagi kita, dan tentu sesuatu yang baik tidak jangan berhenti pada kita saja, namun kalaupun ini menjadi hal yang kurang baik, ya silahkan di skip. Terima kasih atas perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Insya Allah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.